Rasanya ujian hunter ini terlalu cepat ya. Bagaimana menurutmu? Tapi tidak apa-apa. Kau lulus Hisoka. Bukankah kau tidak bisa bersenang-senang lagi tahun depan? Itu tidak apa-apa. Karena akhirnya aku telah berhasil menemukan hal yang lebih mendebarkan daripada ujian hunter itu sendiri. Ini ya? Iya, tanganku patah. Saat itu ya? Anak yang menarik. Aku bisa mengerti perasaanmu yang ingin menjadi pengawasnya. Benar kan? Tapi menurutku dia adalah orang yang berbahaya. Nampaknya sesegera mungkin aku harus... Gon adalah buruanku. Kalau ada yang berani mengusiknya, biar siapapun itu tidak akan kubiarkan begitu saja. Aku tahu itu. Saya jelaskan mengenai kartu lisensi hunter ini. Pertama, dengan menggunakan kartu ini, kalian bisa memasuki 90% dari negara-negara yang tak bisa dimasuki oleh orang biasa. Dan juga bisa memasuki 75% dari wilayah yang terlarang untuk dimasuki. Kalian bisa menggunakan secara cuma-cuma 95% dari fasilitas umum. Kalian juga bisa mendapatkan bantuan keuangan dalam jumlah yang besar dari berbagai bank. Karena itulah bisa dibilang bahwa kartu ini akan menjadi tantangan yang berat bagi kalian untuk menjaga kartu ini dengan baik. Kartu ini dibuat dengan teknologi yang sangat tinggi sehingga tidak mungkin bisa dibuat tiruannya. Yang tahu di mana Killua sekarang hanya dia, kakaknya. Tapi besok pasti dia sudah pergi entah kemana. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa mengetahuinya hari ini. Hei, kalian semua, jangan cuma bengong saja di sini. Bagaimana kalau kita pergi jalan-jalan melihat kota ini? Ayo beli oleh-oleh. Tidak usah, aku tidak punya uang. Aku juga tak berminat. Hei kawan, kenapa bicara seperti itu? Kita kan sudah menjadi hunter. Asalkan ada kartu lisensi, kita bisa meminjam dan menggunakan uang dengan sepuas-puasnya. Kalian berdua sedang menunggu Gon ya? Kalau begitu, aku tidak akan memaksa kalian. Baiklah, aku pergi saja sendiri. Sampai nanti. Kurapika, maaf ya, aku telah menyinggung perasaanmu. Tidak apa-apa. Justru aku yang harus minta maaf. Jangan begitu, Kurapika. Justru kata-katamu itu benar, sehingga aku jadi emosi. Aku tidak pernah menyangka kalau aku akan lulus dengan cara yang tidak wajar. Aku jadi melampiaskan kekesalanku padamu. Tapi aku sudah sadar, karena kini sudah menjadi seorang hunter. Kesempatan ini kumanfaatkan sebaik-baiknya. Masalahnya adalah, apakah yang harus kulakukan setelah ini? Aku akan keliling dunia. Kedengarannya menyenangkan, karena di dunia ini masih banyak sekali hal-hal yang belum diketahui. Iya, sampai jumpa. Aku tak bisa merasa senang sepenuhnya. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal. Mengenai Gon ya? Sedikit pun, Gon tidak memahami bahwa mencari Killua itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Walau tak paham, tapi Gon sangat bersungguh-sungguh. Tugas seorang hunter untuk melindungi manusia dan lingkungan sekitarnya. Hunter yang kerjanya memburu binatang dan mengeruk harta, itu hanyalah hunter kelas rendahan dan amatiran. Hunter yang berhasil meraih sukses dalam suatu bidang akan menjadi single hunter. Sedangkan hunter yang berhasil mencapai keberhasilan besar patut dicatat dalam sejarah. Maka dia akan diakui sebagai double hunter. Yang mendapat prestasi lebih besar lagi menjadi triple hunter. Asik! Akhirnya selesai! Tunggu kan, ini masih belum selesai. Sisanya akan kubaca di buku sendiri. Aku janji. Sampai nanti. Aduh. Sebutkan apa persiapan terpenting bagi orang yang telah berhasil lolos dalam ujian hunter. Kalau tadi sudah mendengarkan dengan baik, pasti kau bisa menjawab pertanyaanku ini. Tampaknya kau perlu mendengarkan pengarahan ini dari awal lagi ya. Jangan begitu, Pak Netero. Nah, Gon, duduklah kembali ke bangkumu. Biarpun telah lulus di ujian hunter, tapi itu bukanlah tujuan akhir, bukan? Yang terpenting adalah apa yang akan dilakukan setelah jadi hunter. Jawabannya itu, iya kan? Pak Ketua. Kau boleh pergi.
Untunglah aku mengingat dengan baik kata-kata Pak Satotsu. Berkat Bapak aku selamat. Nah, permisi dulu ya. Anak itu memang tidak terkalahkan. Dari daftar ini disebutkan bahwa para peserta yang telah lulus ujian Hunter menginap di kamar terpisah yang ada di lantai 3. Terima kasih. Tidak ada waktu untuk mengatur rencana. Langsung hadapi saja. Tunggu. Aku mau keluar. Hentikan liftnya. Gitarak, tunggu. Tunggu, Gon. Leorio, Kurapika. Mana mungkin dia akan mengatakan tempat Killua berada dengan mudah, Gon? Kalaupun misalnya dia memberitahumu, apa kau bisa membawa Killua kembali ke sini, Gon? Mana bisa tahu kalau belum dicoba? Bisa jadi ini akan membuatmu harus berhadapan dengan seluruh anggota keluarganya. Aku mengerti. Apanya yang mengerti? Kau punya keluarga untuk pulang. Kau juga punya cita-cita untuk bisa berjumpa dengan ayahmu. Padahal sudah mempertaruhkan jiwa untuk menjadi seorang hunter. Tak perlu lagi menghadapi bahaya yang lebih besar. Pikirkan dulu dengan kepala dingin, Gon. Seandainya Killua memang pergi dari sini atas kemauannya sendiri, aku akan menyerah. Tapi aku tahu kalau dia tidak begitu. Memang, kondisi Killua terlihat aneh. Tampaknya gara-gara kakaknya itu, dia tidak bisa bertindak atas kehendaknya sendiri. Tetapi seperti yang telah dikatakan oleh Ketua Netero, itu semua barulah praduga. Tak ada bukti yang mendukung. Untuk percaya seorang teman, tidak diperlukan bukti segala. Keras kepala juga. Sampai mati pun tak akan sembuh. Aku akan angkat jari. Salah, yang benar angkat tangan. Aku menunggumu. Sepertinya kau benar-benar ingin tahu di mana Killua berada, ya? Kalau begitu, bagaimana kalau mencoba membuatku mengatakannya? Dengan kekuatanmu sendiri, karena sama-sama sedang patah tangan. Bagaimana? Tidak perlu banyak bicara lagi. Ayo. Ini sama seperti waktu itu. Rasanya sangat menakutkan. Kenapa? Apa sekarang kau merasa takut? Terlambat. Dengan nalurinya dia telah menyadari kekuatanku. Maaf saja, Hisoka. Benih bencana ini harus kuhancurkan secepatnya. Sebagai seorang pembunuh gelap, Killua punya kemampuan yang sangat tinggi. Tapi dalam segi teknik bela diri, tampaknya kau pun cukup lumayan. Itu tidak penting. Di mana Killua? Killua telah mengeluarkan jawabannya. Dia mematuhi peringatanku bahwa dia tidak membutuhkan seorang teman. Sebagai buktinya, dia langsung pergi meninggalkanmu. Itu bukan atas kehendaknya. Akan kutemui Killua untuk memastikannya. Tidak, sudah tak perlu lagi memastikannya. Karena kali ini kau pasti tidak bisa lari lagi dariku. Aku tak bisa bergerak. Akan kusampaikan kepada Killua bahwa bekas temannya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Masih tidak percaya kepadaku, ya? Tunggu.
Pasti saat ini Kilua sudah kembali ke rumahnya di Gunung Kukuru. Gunung Kukuru. Tapi Ilmi, kenapa begitu? Kau ingin tanya kenapa aku jadi ingin memberitahumu? Alasannya ada 3. Pertama, pada dasarnya kediaman keluarga Zoldyck memang tak pernah dirahasiakan. Semua orang di daerah kami tahu. Yang alasan kedua, biar ku beritahu pun kau tidak akan pernah bisa mencapainya. Jadi percuma saja. Alasan ketiga, karena aku kasihan kalau harus membuat orang-orang yang mengawasimu dari belakang itu jadi merasa lebih khawatir lagi. Begitulah, lagi pula aku sudah bosan diikuti terus olehmu. Selanjutnya lakukan saja sesukamu. Ya, setelah pergi nanti kau akan mengerti kalau duniamu dan dunia kami itu sangatlah berbeda. Gunung Kukuru, kau tahu Kurapika? Tidak, tapi untuk mencari tahu sangat mudah. Kita coba browsing saja dengan kartu ini. Browsing? Dengan menggunakan Electric Brain Patch ini, kita bisa mendapatkan berbagai informasi dari seluruh dunia. Ini adalah salah satu database yang akan sangat berguna bagi pekerjaan kita nanti sebagai seorang hunter. Lalu mencari informasi dengan menggunakan Electric Brain Patch ini yang disebut dengan browsing. Begitu ya. Itu sudah diajarkan waktu kita pengarahan. Pasti kau tidur ya. Gunung Kukuru. Itu adalah gunung yang terletak di Republik Padokia. Padokia? Tenang saja. Itu adalah negeri yang bisa didatangi oleh wisatawan biasa. Tempat itu bisa dicapai dalam 3 hari. 3 hari ya? Kau tetap mau ke sana? Iya benar. Aku merasa kalau sekarang ini satu-satunya peluang untuk bisa memisahkan Kilua dari mereka. Selagi dia masih belum sempurna sebagai seorang pembunuh gelap, yang bisa melakukan itu hanyalah seorang Gon. Baiklah. Aku akan mencoba menggunakan kartu hunter ini. Lagi pula gratis kan? Kau mau browsing sesuatu ya? Iya, mengenai ayahmu, Gon. Hah? Apa bisa tahu dengan itu? Siapa nama ayahmu, Gon? Jing. Tunggu ya, Gon. Biar ku cari dulu namanya. Nama keluarga? Frix. Jing Frix. Ada. Kita lihat. Wah, tak bisa. Kenapa? Dia termasuk daftar orang yang dirahasiakan, sehingga di Electric Brain Patch informasi mengenai dia tidak bisa didapatkan dengan bebas. Pasti dia telah mendaftar sebagai anggota yang dirahasiakan. Tapi agar perseorangan bisa mendaftarkan diri menjadi anggota yang dirahasiakan, dia harus mempunyai otoritas yang setara dengan presiden sebuah negara dan uang dalam jumlah yang sangat besar. Gon, sepertinya ayahmu adalah seorang yang jauh lebih hebat daripada yang kita bayangkan. Para peserta yang telah lulus ujian Hunter dan para dewan juri sekalian harap berkumpul di ruang pesta. Tunggu sebentar. Pak Satotsu, ada yang mau kutanyakan. Benda apa ini, Pak? Ini... Ini benda milik kenalanku yang terjatuh. Selama ini aku mengira kalau ini adalah kartu hunter. Tapi ternyata benda ini berbeda dengan yang kuterima. Oh, luar biasa. Ini adalah kartu double hunter, nak. Double hunter? Ya. Siapa nama kenalanmu yang menjatuhkan kartu ini? Orangnya bernama Kaito. Memangnya kenapa? Pemilik kartu ini yang sebenarnya adalah seorang hunter yang bernama Jing. Di sini ada nomor serinya, kan? Di kartumu juga ada, kan? 3 angka yang terakhir ini menunjukkan periode keberapa pemilik kartu ini lulus ujian hunter. Tahun ini adalah periode yang ke-287. Nomor di kartu ini menunjukkan periode 267. Yang lulus di periode itu hanya ada 1 orang, yaitu hunter yang bernama Jing. Bisakah memberitahu aku lebih banyak lagi mengenai orang yang bernama Jing itu, Pak Satotsu? Sebenarnya, penemu reruntuhan Ruruka yang pernah kuceritakan adalah orang yang bernama Jing itu. Selain dia juga menemukan cara pengembangbiakan serigala berkepala 2, menemukan jalur emas Kongo, membasmi gerombolan perompak Kurt, dan banyak lagi. Pekerjaannya sebagai hunter meliputi berbagai bidang dan tak ada batasnya. Prestasi yang luar biasa itu bahkan tidak kalah bila dibandingkan dengan triple hunter kelas 1 sekalipun. Tapi yang bisa diketahui dari itu hanyalah hasil pekerjaannya saja. Sementara mengenai Jin sendiri, meski saya juga telah berusaha keras untuk mencari informasi mengenainya, tapi semuanya masih tetap misteri. Hampir
ada yang bisa diketahui mengenai dirinya. Ternyata kartu double hunter ini adalah milik ayah. Gon, sepertinya sudah hampir mulai. Iya. Terima kasih banyak ya, Pak Satotsu. Tidak, Gon. Hah? Tidak apa-apa. Ya, sampai nanti. Anak yang aneh. Entah kenapa aku jadi ingin membantunya. Pak Satotsu, yang tadi hampir saja ya? Ya, hampir saja aku kelepasan bicara. Biarpun telah mendapatkan kartu lisensi Hunter, tapi bisa dibilang itu baru seperti kartu sementara. Ujian Hunter dalam arti sebenarnya masih belum selesai sepenuhnya. Nah, para hadirin sekalian, silakan bersenang-senang di malam terakhir ini. Ayo lebih dekat lagi. Ya, senyum. Lezat, jamuan selezat ini bisa tahun depan aku jadi panitia ujian lagi. Kalau benar kau seorang hunter cita rasa, nikmati baik-baik rasanya kalau sedang makan. Dasar kau ini memang rakus. Dasar Menci, kalau mabuk pasti banyak menceramahiku. Untuk kenang-kenangan, bolehkah aku memotret Menci yang berdandan rapi ini? Kok ini jangan so akrab ya dengan senior. Kalau begitu sekarang juga akan kubuat kau merasakan keahlianku sebagai seorang hunter. Iya, senyum. Ayo senyum. Begitu ya? Bagus. Jadi kalian berdua akan berpisah Ayolah. dengan Gon. Setelah ini, aku akan mengikuti ujian untuk masuk fakultas kedokteran. Kalau memakai kartu Hunter, aku tidak perlu bayar kuliah. Kurapika bagaimana? Aku bermaksud untuk mencari orang yang bersedia menyewa jasaku sebagai blacklist hunter. Jadi, malam ini jadi malam yang terakhir bagi kita bertiga ya? Sebenarnya setelah lulus ujian Hunter, aku ingin segera pulang ke Pulau Kujira untuk memberitahu kelulusanku pada Bibi Mito. Maaf, tapi ada suatu tempat yang harus kudatangi. Tolong! Tolong aku! Kurapika, tolong! Aduh, Kurapika, tolong! Nah, begitu keluar dari gedung ini, kalian akan menjadi teman kami sebagai sesama hunter. Dan juga saingan dalam pekerjaan. Bagaimanapun juga, aku mendoakan kesuksesan kalian sampai saatnya kita berjumpa lagi. Nah, bubarlah. Sampai jumpa. Kalau mau menghubungiku, langsung saja ke rumah. Perjumpaan yang singkat tapi terasa panjang ini menyenangkan juga ya. Oh ya, kalau kalian akan pergi ke negaraku, hubungi aku saja. Nanti akan kuantar kalian melihat tempat-tempat wisata. Benar-benar ninja yang membanggakan dirinya. Kalian harus menghubungiku. Jangan sampai lupa. Sehat-sehat saja ya. Pak Netero, semuanya, selamat tinggal. Pak Satotsu, terima kasih banyak ya. Sama-sama, jagalah kesehatanmu. Dadah. Kurasa kau sudah mengerti kan? Tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mengusiknya. Lagi pula aku tidak akan mencari musuh di luar pekerjaanku. Nah, Hisoka, setelah ini apa yang akan kulakukan? Aku akan terus menunggu sampai buahnya masak dan lezat. Aku sudah tidak sabar lagi. Bagaimanapun juga dia tidak akan pernah sampai meski aku tidak akan mengusiknya sekalipun. Kita berpisah di sini ya. Aku harus buru-buru agar tidak terlambat naik balon angkasa. Selamat tinggal, Leorio, Kurapika. Terima kasih untuk bantuan kalian selama ini. Aku sungguh bersyukur bisa bertemu kalian. Leorio, Kurapika, kau duluan. tidak, kau saja. Baiklah, bersamaan saja ya. 1, 2, 3. Sepertinya tidak buruk juga melakukan perjalanan sambil mencari orang yang menyenyawaku. Hai Gon, tunggu! Hai Gon! 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 Leorio, Kurapika. Mungkin ini yang namanya sudah jodoh ya. Iya, kalau sudah begini, mau pergi ke Padokia atau kemana saja, pasti ketemu, Gon. Lihat, itu hotel tempat kita pertama bertemu. Pak Netero, Pak Satotsu, selamat tinggal.
Mana mereka dengar? Kalau sudah begini, pasti akan kutemani. Wah, nyaman sekali ya. Itu karena kita tadi naik di kelas yang terbaik, berbeda sekali dengan saat ujian. Lalu dari sini kita naik apa? Dari sini naik kereta api menuju ke daerah Dentora. Lalu dari situ nanti kita mencari cara untuk pergi ke Gunung Kukuru ya. Hah? Wah, Wah. Lihat itu. Kelas eksekutif memang luar biasa. wah. Empuk sekali ya. Aduh, Ada apa, Gon? karena terlalu empuk bisa jadi susah bergerak ya. Justru kebetulan orang cedera sepertimu duduk di situ enak. Hah? Wah, kalau begitu tidak bisa jalan-jalan di kereta ini bersama kamu ya, Leori. Kali ini aku tidak mau menemani kamu lagi, Gon. Menyelinap-nyelinap di tempat sempit begitu. Aku tak mau lagi. Terus bagaimana? Kalau memang ingin jalan-jalan, kali ini ajak Kurapika. Kalau begitu kau mau, Kurapika? Ada apa, Gon? Tidak jadi. Ruang eksekutif memang luar biasa. Iya, tapi hebat sekali bisa dapat ruang eksekutif. Padahal cuma 3 ruang. Itu semua kan berkat ini. Kartu Hunter ya? Iya, Asosiasi Hunter mendapatkan fasilitas tempat duduk dalam jenis angkutan manapun. Sehingga dengan mudah kita bisa pesan tempat. Itu sudah diajarkan dalam pengarahan kan? Apa benar? Saat itu kepalamu sedang dipenuhi dengan permasalahan Kilua. Wajar saja kalau tidak dengar apapun. Iya, tapi untunglah kita bisa dapat kelas eksekutif. Kalau duduk di kelas ekonomi, pasti tidak enak. Untuk saat seperti itu ada cara yang bagus. Cara tidur di bangku kelas ekonomi. Bagaimana caranya? Caranya sangat sederhana. Seandainya ini adalah bangku kelas ekonomi, maka di tengah-tengah sini lutut biasanya akan saling beradu. Menurutmu bagaimana caranya agar kita bisa tidur dengan nyaman? Di saat seperti itu kita harus begini. Padahal sudah jadi hunter. Kenapa harus diajari melakukan perjalanan ala orang miskin? Rio, kau dengar tidak? Iya, aku dengar. Gunung itu tempat tinggal Kilua. Iya, Gunung Kukuru. Gunung tempat persembunyian keluarga pembunuh bayaran Joldik. Tapi kalau dilihat seperti ini, rasanya menyeramkan. Mungkin berbahaya kalau mendekatinya sembarangan. Kita cari saja penginapan, lalu kita bikin rencana. Bagaimana kalau bertanya kepada penduduk yang di sekitar? Itu tidak perlu. Kita kan cuma datang untuk menemui teman. Lagi pula, mungkin saja mereka mengizinkan kita menginap di sana. Kenapa kau bicara begitu, Gon? Padahal aku baru ganti dasi. Gon, tunggu. Tidak perlu dikhawatirkan. Kalian mencari Gunung Kukuru ya? Wisata kediaman Joldik. Tiap hari ada satu bis wisata yang menuju ke Gunung Kukuru. Bahkan pemandunya juga ada. Bis wisata? Ternyata yang seperti itu ada ya? Kami ini datang bukan untuk wisata, melainkan ada urusan dengan anggota keluarga Joldik. Oh iya ya, wisatawan yang bertujuan begitu juga ada. Ya, pokoknya coba saja naik bis itu. Terima kasih, Bibi. Sama-sama. Terima kasih, Bu ya. Para wisatawan sekalian, terima kasih banyak atas kesediaan Anda sekalian menggunakan jasa bis wisata ini. Nama saya Kokoro. Hari ini saya bertugas untuk memandu Anda sekalian. Kalian cukup memanggilku dengan Koko saja ya. Nah, mohon kerjasama Anda sekalian hari ini. Dengan senang hati, Koko. Hei, Koko. Iya?
Kira-kira berapa lama kita akan tiba di Gunung Kokoru? Perjalanan ini memakan waktu kira-kira 2 jam. 2 jam katanya. Apa kita suruh buru-buru saja? Gunungnya tidak akan kabur. Kita nikmati saja perjalanan ini. Lanjutkan lagi, Koko. Iya, nah sekarang akan saya beri beberapa penjelasan singkat ya. Sepertinya mereka bukan orang-orang biasa. Mungkin mereka adalah pemburu hadiah yang mengincar anggota keluarga Zoldyck untuk bisa mendapatkan uang imbalan yang besar. Pasti bibit tukang buah tadi yang mengira kita adalah orang yang bertujuan sama seperti mereka. Selama bus sedang berjalan, dilarang berdiri di atas kursi atau duduk menghadap ke arah belakang. Nah, sekarang silakan melihat ke sisi kiri Anda sekalian. Nah, yang terlihat di situ adalah Gunung Kukuru, tempat tinggal keluarga Zoldyck yang terkenal dengan kejahatannya. Disebutkan bahwa rumah mereka terletak di suatu tempat di gunung berapi yang sudah tidak aktif setinggi 3.772 meter dan dikelilingi hutan dan lautan ini. Namun belum ada seorang pun yang melihatnya. Keluarga Zoldyck terdiri dari kakek buyut, kakek, nenek, ayah, ibu, lalu 5 orang putra dan putri. Mereka semuanya adalah pembunuh bayaran. Nah, sekarang kita akan mencoba mendekati Gunung Kukuru ini. Astaga, ini benar-benar pintu gerbang yang luar biasa. Ini adalah gerbang depan kediaman keluarga Zoldyck. Kalau sudah masuk tidak akan bisa kembali dengan hidup-hidup. Karena alasan itulah disebut gerbang akhirat. Apa maksudnya? Artinya dunia sana. Dunia sana? Kak Pemandu, Cukup panggil aku Koko. bagaimana caranya agar bisa masuk ke sana? Mulai dari gerbang ini adalah tanah pribadi keluarga Zoldyck. Jadi kita tidak bisa melihat-lihat. Apa? Sudah kuduga tidak akan semudah itu. Tapi gunungnya kan masih jauh. Jangan-jangan jauh sekali. Aku tidak mau kalau ke sana. Begitulah. Seluruh hutan, lautan, dan tentu saja Gunung Kukuru semuanya adalah tanah pribadi milik keluarga Zoldyck. Apa? Jadi semuanya itu jauh di sana. Wah, pekarangan rumah mereka. Hei, Kak Pemandu. Kak Pemandu. Koko, Apa? bagaimana caranya bisa masuk ke dalam sana? Dik, apa kau dengar penjelasanku? Iya, tapi... Kalau sudah masuk ke dalam, tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Ini adalah rumah persembunyian para pembunuh. Tapi... Itu bohong. Keluarga pembunuh legendaris yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Katanya kalau ada yang bisa mendapatkan foto wajah mereka, akan mendapatkan imbalan 100 juta. Kau serius? Benar, aku tidak bohong. Dulunya gosip. Pasti kenyataannya tak ada sesuatu yang istimewa dengan mereka. Tunggu! Apa mau kalian sebenarnya? Dinamit? Kalian mau meledakkannya? Ayo, menyingkir! Tuan, jangan Tuan, hentikan itu. Dasar, bikin kacau saja. Sedikit pun tidak bergeming. Ternyata gerbang itu lebih kokoh daripada yang kuduga. Ya, Kasar sekali. Biarpun kalian melakukan hal seperti itu, gerbang ini takkan terbuka. penjaga, ini kebetulan. Buka gerbangnya. Tidak bisa. Kalau aku melakukan itu, aku bisa kena marah Tuan. Tidak usah khawatir. Bagaimanapun juga, majikanmu itu akan segera kami habisi. Tapi gerbang itu... Jangan banyak bicara. Cepat buka. Ayo buka. Kunci untuk membuka gerbang ya. Paman, kau tidak apa-apa? Ya, aku baik-baik saja. Hei, kalian. Lebih baik hentikan saja. Aku tidak mau tahu apa jadinya nanti.
Saatnya untuk memburu keluarga Joldik. Jangan merepotkan aku. Mestinya aku yang bilang begitu. Lagi-lagi Mike akan makan daging yang bukan jatahnya. Aku akan siap-siap. Mike? Apa Mike itu nama kucing? Tidak tahu. Padahal Tuan Besar melarangku dengan keras untuk memberinya makan di luar jam makan. Mike, aku tidak ikut-ikut kalau kau jadi gendut. Yang tadi itu makhluk apa ya? Wisatawan sekalian, sekarang Anda semua sudah menyaksikan kalau berani masuk satu langkah pun ke dalam maka wajah kalian akan habis tak tersisa. Itu tidak penting. Cepat berangkatkan bisnya. Hai Anda bertiga, bisnya mau berangkat. Kalian berangkat saja. Kami mau tetap di sini. Kami mau masuk ke dalam sana. Kalau begitu, bisnya berangkat. Temannya, kata-kata yang sudah lama sekali tidak pernah kudengar. Namaku adalah Jeburu dan sudah bekerja di sini selama 20 tahun. Tapi kalian adalah orang-orang pertama yang datang ke sini sebagai teman. Aku merasa senang, itu benar. Mungkin aku bisa dihukum karena sebagai pegawai aku berani bicara begini. Tapi ini benar-benar keluarga yang kesepian. Tidak seorang pun yang datang berkunjung. Kalaupun ada yang datang, paling-paling orang seperti tadi. Ya, apa boleh buat. Keluarga Joldik adalah keluarga pembunuh yang terkenal karena kejahatannya. Pekerjaan mereka benar-benar menyulitkan. Aku senang kalian semua mau berkunjung kemari. Aku ucapkan terima kasih banyak atas kunjungan kalian kemari. Terima kasih. Sama-sama. Sudahlah Kurapika. Tetapi, aku tidak mungkin membiarkan kalian masuk ke dalam gerbang. Tadi kalian sudah lihat kan? Tangan makhluk yang sangat besar. Itu adalah Mike, anjing penjaga gerbang kediaman Joldik. Dia tidak akan pernah mau mengikuti perintah orang lain. Dia terus mengikuti perintah yang dikeluarkan oleh majikannya sejak 10 tahun yang lalu. Perintah untuk menggigit sampai mati seluruh penyusup yang masuk. Ya, biarpun tidak sepenuhnya patuh. Karena dia makan mereka sampai habis. Karena ada Mike, aku tidak bisa membiarkan kalian masuk ke dalam. Aku tidak bisa membiarkan teman Tuan Muda Kilua menjadi tengkorak. Pak penjaga, kenapa Anda masih bisa selamat? Kau memiliki kunci, berarti bisa masuk ke dalam kan? Tapi kenapa Mike tidak menyerangmu? Tentu saja, karena dia adalah penjaga rumah ini. Tadi dia mengatakan kalau Mike tidak pernah menuruti perintah orang lain selain anggota keluarga Joldik. Kalau begitu, itu berarti Mike juga tidak pernah menuruti Pak Penjaga. Lagi pula Mike diperintahkan untuk menggigit sampai mati seluruh penyusup yang masuk ke dalam kediamannya. Tetapi Pak Penjaga tidak mengatakan kalau Mike diperintah agar tidak membunuh orang yang bekerja di rumah ini. Kau ini benar-benar jeli. Setengah dari kata-katamu benar. Tapi setengahnya lagi meleset. Aku memang masuk ke dalam. Tapi aku tidak menggunakan kunci ini. Ini adalah kunci untuk para penyusup. Dari 18 penyusup ada sekitar 8 atau 9 orang penyusup yang melakukan seperti apa yang dilakukan pria-pria tadi. Yang berusaha untuk masuk ke dalam pintu gerbang. Lalu setelah gagal merusak gerbang, mereka tetap memaksa untuk masuk. Ya, itu sungguh merepotkan. Maka dipasang kunci. Dengan sengaja ya? Sengaja dibuat kalau ada penyusup yang gagal merusak gerbang dan merusak kunci, lalu masuk ke dalam, maka mereka akan dilahap sampai habis oleh Mike. Taktik yang cukup bagus, bukan? Begitu ya? Pak Penjaga, bukan, Pak Jeburo, kau...
Seperti yang kau katakan, aku ini bukan penjaga, tapi tukang bersih-bersih yang bertugas untuk membereskan sisa makanan Mike. Lalu kenapa kau bisa melewati gerbang depan tanpa menggunakan kunci dan tidak diserang oleh Mike? Itu adalah karena gerbang yang sebenarnya tidak menggunakan kunci, kan? Begitulah. Apa? Walaupun sudah kutarik tetap saja tidak terbuka. Itu karena kekuatanmu masih kurang. Aku sudah melakukannya dengan segeluruh tenaga. Dengar dulu. Gerbang ini disebut juga gerbang penguji. Yang tidak bisa membukanya berarti tidak berhak masuk ke dalam kekediaman keluarga Zoldyck. Lihatlah ini baik-baik. Seperti yang kalian lihat, pintu ini akan tertutup secara otomatis. Begitu pintu terbuka, harus segera masuk. Setiap tahun jadi semakin berat bagiku untuk melakukan ini. Tapi kalau aku tidak bisa melakukannya, aku akan kena pecat. Pengamatanmu tadi benar-benar tajam. Mike telah diberi perintah agar tidak menyerang orang yang bisa masuk melalui gerbang penguji. Ketahuilah oleh kalian, daun pintu pertama itu beratnya mencapai 2 ton. Hah? 2 ton? Apa katamu? Yang benar. Aku tidak percaya. Ya lihat saja. Pintunya semuanya ada 7. Dan pintu yang berikutnya beratnya akan bertambah 2 kali lipat. Apa? Pintu ini dibuat agar semakin besar tenaga yang dikeluarkan. Maka semakin besar pintu yang akan terbuka. Kalian tahu, saat Tuan Muda pulang, dia berhasil membuka sampai pintu yang ketiga. Itu berarti 12 ton. Yang benar 16 ton. Kalian tahu bukan? Hanya untuk masuk saja sudah sulit. Dunia kalian memang benar-benar beda. Artinya tidak ada cara masuk. Tentu saja ada cara untuk masuk. Kita bicara pada Killua agar dia membukakan pintu dari dalam. Hah? Pak Zeburo, tolong beritahu Killua, bilang kalau Gon, Kurapika, dan Leorio datang. Biarpun kau memintanya begitu, rasanya aku tetap tidak akan membukakannya. Kenapa? Bapak cukup memberitahunya saja. Kalau Killua sudah diberitahu, pasti dia akan membukakan pintu. Apa tidak bisa? Mengenai itu, habis bagaimana? Begitulah peraturannya. Aku tidak akan beranjak dari sini sampai Bapak memberitahukannya. Tapi bagaimana ya? Aku jadi bingung ini. Tunggu dulu kalian, tunggu. Susah juga ya. Begitu matahari terbenam, di tempat ini akan muncul banyak binatang buas. Tenang saja. Gon! Tidak perlu marah begitu. Kau tidak sedang lapar, kan? Cuma sedikit kesal ya? Sedikit kesal. Tenang saja. Begitu ya? Anjing baik. Aku kalah. Kalau kubiarkan saja, kalian pasti akan tetap berusaha untuk masuk ke dalam. Dan kalau itu sampai terjadi, kalian akan jadi santapan Mike. Tidak baik bagiku dan Mike kalau sampai teman Tuan Muda Killua jadi santapan. Sungguh?
bergejolak.